Baik, sebelumnya kita angkat dulu penelpon yang sudah masuk. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dengan siapa di mana, Bapak? Saya Dedi Henry dari Bandung. Baik, subhanallah. Baik, silakan langsung kepada Buya. Mau bertanya, Buya. Silakan. Ini bagaimana mengetahui orang itu akan meninggal? Kan katanya ya gitu. Kalau ada yang meninggal itu kan suka keluar auranya. Terus kalau kita menunggu orang yang sakit. Nah, bagaimana kita tahu bahwa dia itu sebentar lagi akan meninggal gitu, Buya. Ada satu lagi, Buya, mengenai itu saya kan itu suka sholat rawatib ya, yang zuhur misalkan 4 rakaat. Nah, niatnya itu satu kali, yang kalau masna Buya, satu kali, atau setiap salam harus niat lagi. Baik. Gitu, Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung, Buya. Yang pertama adalah hendaknya kita berhusnudzon kepada Allah, tidak berprasangka buruk. Artinya nggak perlu kita berprasangka atau menduga kalau orang ini ada tanda-tanda kematian, karena biarpun ada tanda kematian pun belum tentu mati. Maka biasanya perbincangan tentang tanda-tanda kematian itu akan diceritakan kalau orang itu sudah mati. Oh, sebelum mati aku melihat begini, ada tanda begini, tapi ternyata ada tanda dilihat tapi nggak mati-mati. Jadi nggak perlulah kita sebut. Kalau memang itu keluarga, apalagi orang tua dan sebagainya, kalaupun ada tanda-tanda kematian, tetap kita husnudzon, semoga panjang umur. Jadi tanda, namanya tanda tidak harus ada. Nah, kadang tanpa sengaja bahkan ada kematian tanpa tanda. Iya, lagi ngobrol asik, sendaguro, bareng ke kamar meninggal ada. Jadi hendaknya kita jangan berurusan dengan ini, nanti malah membuat kita was-was. Ngelihat orang begini langsung, wah ada tanda kematian. Kadang ngelihat diri sendiri tanda kematian. Akhirnya hidupnya adalah tapi hendaknya kita setiap saat menyiapkan diri untuk mati. Kapanpun mati, mari kita siap dengan menjauhi kemaksiatan, banyak istighfar, banyak minta ampun kepada Allah, dan seterusnya. Baik. Tapi ada biasanya yang sering kali, Bu, ya, dari cerita-cerita orang-orang yang mengalami kematian di keluarga gitu tuh, Bu, ya, di saat sakit gitu misalnya. Itu kadang meninggalnya itu malah bukan pada waktu lagi sakit-sakitnya, Bu, ya. Jadi udah dikira sehat, udah makan, udah kelihatan seger, fresh, udah mau pulang, tiba-tiba meninggal gitu, Bu, ya. Itu kadang menjadikan ada kekhawatiran tanpa disadari gitu. Itu gimana menghilangkannya? Itu yang kami sampaikan. Ada orang ada tanda kematian, yaitu sakit-sakit nggak mati-mati. Ternyata di saat sehat justru itulah malah kami kata nggak perlu kita berprasangka. Gitu, ya. Karena bisa saja sehat beneran. Kan itu semua diceritakan setelah meninggal kan? Iya, setelah ya Allah kemarin dilihat lagi seger-segernya gini-gini. Semuanya ceritanya setelah meninggal. Coba yang lain seger-seger beneran ada atau tidak? Ada juga. Banyak. Jadi nggak perlu. Jadi nggak boleh kita ke arah sana, biar hati kita tenang. Karena nanti biasanya ini paling bahaya orang membaca tanda-tanda, sehingga ngelihat mimiknya orang, wah begini, ini begini. Itu akhirnya kita menjadi orang prasangka terus. Bahkan hendaknya dalam keadaan apapun kita bisa berprasangka baik kepada Allah, kepada manusia juga. Sebab ada satu orang suka membaca wajahnya orang. Ini kalau duduknya begini, orangnya begini, hatinya begini, orangnya ini bahaya banget. Jadi kita melihat, kita hendaknya selalu ke depan. Artinya berharap bahwasanya semuanya baik. Misalnya kita melihat ada orang, selama ini kita telah salah baca buku. Yang kita baca adalah buku-buku ngajari prasangka buruk. Wah, orang ini menurut buku yang saya baca dia begini, alisnya begini, ini begini, wah ini. Nggak langsung kita dia orang baik. Kita langsung kita pangkas begitu. Baik, Bu, ya. Jangan kita turuti. Terus selanjutnya pertanyaan kedua, Bu, ya, masalah niat. Masalah niat tetap sholat, karena niat itu adalah setiap sholat. Jadi masna. Tarawih pun niatnya adalah setiap 2 rakaat. Hanya niat itu kan jangan dianggap sesulit yang selama ini didengar, tidak. Niat itu mudah, lintaskan di hati, Anda niat untuk melakukan sholat qabliyah atau ba'diyah. Aku niat sholat qabliyah, selesai. Dalam hati, Allah Akbar. Jika Anda ucapkan kan sunnah untuk membantu hati dalam kekhusyuan. Gitu. Perlu nyebut ba'diyah zuhurnya atau cukup qabliyah atau ba'diyah saja sudah sholat cukup? Sholat rakaat zuhur boleh sah. Gitu, ya. 2 rakaat zuhur sah. Atau kalau qabliyah aja boleh. Qabliyah sah, sholat qabliyah nggak pakai zuhur karena waktunya waktu zuhur sudah ya, boleh. Jadi niatnya gampang dimudahkan. Aku niat sunat rotib yang Anda maksud, Allah sudah tahu.
Ya, Bu, ya. Gitu saja. Kalau biasanya qobliyah zuhur 2 rakaat, 4 berarti. Ba'diyah 2 rakaat. Baik. Jadi nggak usah disebut qobliyah cuma gak sah karena dilakukan sebelum zuhur. Baik, ya, subhanallah ya. Baik, ya, subhanallah. Tadi kepada Bapak Dedi Hendri ya dari Bandung, semoga bisa memahami Bu yang sampaikan dan semoga memberikan kemudahan untuk bisa beribadah insyaallah. Amin.